Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana ala ni'matil Islam wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ikhwati fillah, jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Muharram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulannya masih bulan Syawal. Ada banyak keistimewaan bulan Syawal. Ada banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Syawal dan tidak kita temui di bulan-bulan di luar bulan Syawal. Yang pertama pasti salat Id. Tanggal 1 Syawal salat Id itu sunnah dan kemudian tidak bisa dilakukan kecuali pada bulan Syawal dan pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Jadi kalau ada yang kemarin gak salat Id kemudian pengen diganti sekarang, gak bisa. Saya tanggal 1 Syawal kemarin lagi kurang sehat, Ustaz. Saya pengen ganti sekarang tanggal 21 Syawal, gak bisa. Walaupun berjamaah, walaupun jamaahnya banyak, walaupun di dalam ataupun di luar masjid, gak bisa. Karena memang khusus pada tanggal 1 Syawal. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadhana, siapa saja yang puasa pada bulan Ramadan. Kalau saya lihat wajah-wajahnya di depan saya semua ini insyaallah puasa Ramadan dengan sempurna. Sempurna ya Pak ya? 30 hari. Gak ada yang 28 hari kan ya? 30 hari. Man shoma Ramadhana, siapa yang puasa Ramadan secara sempurna. Thumma ittaba'ahu sittan min Syawal, khususnya kemudian dia puasa Ramadan, kemudian di bulan Syawal dia ikuti puasa 6 hari. Puasanya 6 hari. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana kasiyamid dahr. Dahar itu bukan dahar. Kalau dahar bahasa Jawa jadi apa Pak? Makan ya. Yang kemarin puasa udah Ramadan, kemudian di bulan Syawal pada tanggal 2 Syawal sampai akhir Syawal, mau dia puasa berturut-turut atau puasanya dia tidak berturut-turut tetapi dilakukan pada bulan Syawal, fakana kasiyamid dahr, maka ia seakan-akan adalah puasanya tercatat 1 tahun penuh. Puasa Ramadan 30 harinya dikalikan 10, 300 hari. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal dikalikan 10, 60 hari, seakan-akan 2 bulan. Maka menyempurnakan puasanya kasiyamid dahr, seperti puasa 1 tahun penuh. Jadi jamaah sekalian, kalau ada yang belum tuntas pada tanggal 21 Syawal ini, berarti masih punya kesempatan untuk menyempurnakan puasanya sittan min Syawal, 6 hari pada bulan Syawal.
Masih bisa nih. Jadi kalau ada yang belum puasa Syawal, sayang karena puasa Syawal ini hanya boleh dilakukan pada bulan Syawal. Nggak bisa diganti dengan bulan lain. Harus pada bulan Syawal. Jadi kalau mau puasa Syawal, walaupun tadi sebelum subuh dia kemudian belum niat, sekarang kemudian saya belum minum, belum sempurna puasa saya bulan Syawal ini, berarti tadi nanti setelah sholat subuh nggak bisa ikut makan mendoan, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Tapi dia sempurnakan puasanya apa? Syawal 6 hari. Jadi kalau ada yang masih belum puasa 6 hari, maka mari sama-sama kita jaga bulan Syawal ini dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Saya baru dapat kemarin 2 ustaz, nggak apa-apa. 4-nya mau besok mulai lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis sehingga 6 hari tuntas. Sayang, karena puasa Syawal ini adalah puasa yang satu di antaranya menunjukkan kebaikan di Ramadan kita. Jadi kalau Ramadan kemarin puasa 30 hari bisa, maka tanda-tanda diterima amal ibadah kita adalah Allah karuniakan kita kesempatan untuk bisa berbuat baik, untuk bisa melanjutkan kebaikan. Dan di antara yang bisa kita lanjutkan kebaikannya adalah puasa pada bulan Syawal. Jadi yang mau puasa 1 tahun, maka sempurnakan puasa Syawalnya 6 hari. 1 tahun Pak. Ada yang puasa di sini kuat 1 tahun. Puasa Daud aja tuh selang-seling ya Pak ya. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Itu puasa Daud tuh. Walaupun tidak ada sholat Daud. Hari ini sholat, besok enggak. Hari ini sholat enggak ada. Puasa Daud itu nggak sempurna 1 tahun penuh tuh. Tapi kalau yang puasa Syawal 6 hari kemarin Ramadan, maka kata Rasulullah SAW, kasiyamid dahr, seperti puasa 1 tahun penuh. Jadi amalan-amalan sunnah kita di bulan Syawal mari kita sempurnakan. Kemarin sudah sholatnya, puasanya, bertakbirnya. Maka kita berharap dan berdoa ini bulan Syawal, syahrut tarqiyah. Bulan apa Pak? Syahrut tarqiyah, ya Bu ya. Bulan peningkatan. Ini bulannya Syawal. Maka banyak bulan ini biasanya orang mulai banyak ngundang. Saya kemarin pulang kampung itu pada hari kedua sudah beberapa gang-gang itu dihiasi. Baru hari kedua Pak. Itu sudah ada orang menghiasi dengan janur kuning. Bukan bendera kuning nih Pak. Janur kuning. Orang nikah pada bulan apa? Syawal. Karena bulan peningkatan, imannya lagi bagus. Nanti termasuk selesai dari tempat ini, kami pagi-pagi tetangga kami juga ada yang menikahkan putrinya, sehingga diminta untuk kemudian menerima perkataan dari keluarga yang akan menikah nanti pagi hari ini. Bulan Syawal dikejar karena kualitasnya sedang baik, bukan karena uangnya lagi banyak, bukan, tapi karena kualitasnya sedang baik. Nah ini bulannya syahrut tarqiyah. Maka di bulan peningkatan ini kita juga sudah memulai kembali kajian kita, duduk kita di majelis ilmu, duduk kita di taman-taman surga, sudah kita mulai kembali. Saya dikirim surat oleh Ustadz Hamdi, tanggal 20 April saudara sudah diminta untuk kembali mengisi kajian kitab Al-Adhkar. Oh, udah mulai. Karena ini bulan Syawal. Nggak ketemu kita Ramadan nggak ketemu kan Pak? Ketemu nggak kita Ramadan kemarin? Enggak ya? Nggak ketemu. Orang biasanya kita habis selesai kajian makan-makan, Ramadan nggak bisa. Makanya udah nggak usah ketemu. Nanti ketemunya lagi di bulan nih Syawal, bulan Syawal. Nah, kita akan mengkaji sekarang melanjutkan
Masih kajian kemarin, masih bab zikir di waktu pagi dan petang. Kemarin apa yang sudah kita amalkan, yang sudah kita baca, dijaminkan bagi kita adalah dakhalal jannah, masuk surga. Kalau orang paginya sebelum subuhnya, sebelum maghribnya, dia mau membaca sayyidul istighfar. Kemarin sudah belajar tuh kita. Nggak tahu hafalnya udah masih hafal apa belum. Kadang-kadang kita sudah baca, tapi kadang-kadang lupa diamalkan, hilang hafalannya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Baca maka wafat di waktu siang, wafat di waktu malam, dijaminkan oleh Allah dan Rasulnya dakhalal jannah. Kemarin sudah kita kaji juga, orang yang mau urusannya dilancarkan, dicukupkan oleh Allah, Allah yang maha mencukupkan kita, maka hendaknya ia di pagi hari, sore hari membaca 3 qul yang diajarkan Rasulullah SAW, mulai dari Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai akhir, Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir, Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Nah, sekarang hadis yang selanjutnya kita pelajari dari Sunan Abu Dawud. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahabat Rasul namanya Sa'id Al-Khudri, cerita Pak. Cerita dia. Karena saat itu ada beliau, ada sahabat lain, ada Rasul. Apa yang diceritakan oleh Sa'id Al-Khudri? Sa'id Al-Khudri cerita, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumil masjid. Suatu ketika, satu hari Rasul itu masuk ya ke dalam masjid. Fa idza huwa bi rajulin minal ansar yuqalu lahu. Ketemu sama seorang sahabat dari golongan Ansor. Jadi Sa'id Al-Khudri cerita ngelihat Rasul masuk ke dalam masjid ya. Kemudian ketemu sama seorang sahabat dari golongan Ansor. Namanya siapa? Abu Umamah. Nama sahabat itu adalah Abu Umamah. Faqala lahu, kemudian Rasul tegur Abu Umamah. Ya, ditegur Abu Umamah oleh Rasulullah, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, begitu. Sahabat Rasul Abu Umamah ada di masjid, padahal bukan di waktu salat. Mali araka jalisan fil masjidi fi ghairi waqtin salatin. Kok aku ngelihat kamu duduk-duduk gitu ya di masjid, padahal bukan waktu sholat. Ya nggak diceritakan di sini nih sore apa siang atau pagi. Yang jelas bukan di waktu sholat atau mendekati waktu sholat atau baru selesai sholat. Kata Rasul, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waktu sholat. Aku melihat kamu ini ada di masjid, ini bukan lagi waktu sholat nih. Kenapa nih ada di masjid? Gitu. Jadi kalau profil sahabat dulu itu suka nongkrong di mana Pak? Masjid. Ya, suka nongkrongnya di masjid. Kalau sekarang suka nongkrongnya banyak kan di kafe. Kajian juga kadang-kadang sudah di kafe, bayar. Kajian tuh bayar sekarang Pak. Kadang-kadang ada di hotel. Ya, bisa di hotel. Ini di masjid nih sahabat Rasul nih. Kemudian dijawab, qala humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Ternyata Abu Umamah ditanya sama Rasul, kok saya ngeliat kamu di masjid padahal bukan waktu sholat? Apa jawabannya? Humum ya Rasul, saya ini lagi galau. Begitu. Jadi galaunya seorang sahabat saat itu nongkrongnya di mana Pak? Di masjid. Ngapain? Nungguin mendoan dia di masjid. Aduh, saya galau nih, mau minum teh galau nih. Saya ini humum. Ya, humum itu artinya apa tuh? Gelisah. Ya.
saya lagi gelisah ya Rasulullah. Apa yang gelisah, yang menyebabkan dia gelisah? Waduyunun, banyak utang saya. Jadi biar nggak ditagih tadi itu, ya, dia duduknya di mana? Masjid, lagi galau, lagi sedih, karena juga salah satunya adalah punya banyak utang. Bu, ini yang lagi duduk di sini karena banyak utang nggak? Enggak, ya, waduyunun. Dia kata Rasul ini, Abu Umamah bilang, saya ini lagi humum, waduyunun, saya ini lagi gelisah, lagi banyak utang juga ya Rasulullah. Nah, Rasul sampaikan, qala afala uallimuka kalaman idza qultahu adhaballahu hammaka wa qada anka dainaka. Abu Umamah, kata Rasul, afala uallimuka kalaman, mau nggak kamu saya ajarin, kata Rasul, kalaman, perkataan yang kalau kamu ucapkan, yang kalau kamu doakan, adhaballahu hammaka, Allah akan hilangkan, Allah akan buat pergi itu yang namanya rasa gelisah kamu, rasa galau kamu itu. Dan juga wa qada'an kadainaka, Allah akan lunasin tuh utang-utang kamu. Mau nggak? Yang ngajarin Rasul. Mau nggak Abu Umamah saya ajarkan perkataan yang kalau kamu baca maka Allah akan hilangkan rasa tadi, galau tadi, dan Allah akan lunasin utang kamu itu. Kira-kira jawaban Abu Umamah mau nggak Pak? Udah mau, sahabat mana ada kagak mau. Diajarin perkataan yang kalau dia baca itu akan dihilangkan rasa galaunya, ya, rasa gelisahnya, dan juga hutang-hutangnya. Apa itu bacaannya yang diajarin Rasul? Maka kemudian qala, ya, qul idza asbahta wa idza amsaita. Katakanlah kalau kamu ketemu pagi, kamu ketemu sore, kira-kira gitu ya. Katakanlah di waktu pagi dan di waktu sore, atau bacalah di waktu pagi dan di waktu sore. Apa yang suruh dibaca? Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika minal hammi wal husni, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Qala fa'altu. Kemudian Abu Umamah melakukan itu tuh, baca tuh 8 doa yang diajarin Rasul tadi. Fa'adhaballahu ta'ala hammi, maka Allah hilangkan rasa gelisah di dalam diriku itu. Wa qada anni daini, dan aku akhirnya bisa nyaur utang. Jadi yang punya banyak utang, satu di antara doanya bukan berarti gara-gara baca ini kemudian langsung, saya kan udah baca doa itu lunas dong utang saya. Ditagih sama orang, Pak bayar utangnya Pak, saya udah baca doa, udah lunas. Bukan begitu maknanya. Utang tetap lunas kalau dibayar, bukan didoain doang. Bapak coba bayar utang, saya doakan kamu pada hadis Rasulullah yang kalau dibaca ini maka lunaslah utangnya. Bukan begitu. Tapi ada rasa di hati ketenangan dan Allah limpahkan rizki kepadanya sehingga ia mampu untuk membayar atau melunasi hutangnya. Kan kadang-kadang hutang itu permasalahannya adalah kemauan membayar atau tidak. Bukan masalah hutangnya berapa Pak. Kadang-kadang kita ngutang 200.000 bisa dibayar, mampu, tapi ketemu aja alasannya untuk tidak mampu membayar. Aduh, sebenarnya saya mau bayar utang, tapi ternyata minggu ini kondangan banyak banget. Ketemu aja tuh alasannya tuh. Padahal kalau kondangan dia cuma nulis doang, namanya di amplop, agak ada isinya, nulis doang. Tapi alasannya buat kondangan. Ya Allah, sebenarnya saya pengen banget bayar utang tuh 4 juta ya Pak, tapi qadarullah keluarga sakit. Padahal sakit juga gak berobat, sakitnya hanya istirahat, gak berobat, tapi memang tidak punya kemauan untuk membayar hutang. Nah mereka minta sama Rabb, minta sama Allah,
kemampuan untuk kemudian membesarkan hati kita, untuk mampu kemudian melunasi hutang kita, rasa galaunya hilang. Maka ini baca doa. Ada 8 tadi yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kita beristi'adzah, meminta perlindungan dari Allah dari 8 sifat yang buruk, 4 sifat yang keterkaitannya dengan 4 sifat lainnya. Apa tadi? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi yang pertama diminta, ya Allah, lindungi kami dari rasa galau, ya, rasa galau Pak, wal hazan. Hazan itu artinya sedih. Jadi orang ini terkait kalau sudah hatinya galau, kalau sudah gelisah, maka ujungnya apa? Sedih. Rasa sedih itu rasa yang telah lalu, apa yang akan datang, Pak? Telah lalu atas kejadian. Kalau rasa khawatir, yang udah lalu, apa yang akan datang? Akan datang. Jadi kalau ada orang yang alham wal huzn dalam redaksi hadisnya atau hazan, itu endingnya, ya, kalau orang sudah gelisah, endingnya pasti dia akan sedih. Maka minta sama Allah perlindungan dari 2 penyakit yang pertama ini, yaitu rasa yang galau akhirnya berujung pada kesedihan, rasa gelisah yang akhirnya berujung pada kesedihan. Jadi orang kalau udah gelisah, Pak, ujungnya sedih. Kalau akan datangnya gelisah, itu ujungnya takut, khawatir. Belum terjadi itu, tapi udah khawatirnya lebih tinggi daripada apa yang akan terjadi. Membayangkannya sudah kemana-mana, padahal belum kejadian. Jadi minta sama Allah yang pertama nih. Ini Abu Umamah lagi sedih kayak begini, lagi galau, dia adanya nongkrongnya di masjid, menenangkan hatinya. Diajarkan sama Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Dalam redaksi lain minal hammi wal hazni. Kita lebih memilih wal huzn. Minal hammi wal huzni. Ya, doa pertama tuh, Pak, yang kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. 8. Apa tadi? Yang pertama 2 itu kalau sudah galau timbul sedih. Yang kedua kita minta perlindungan, yaitu dari rasa yang namanya al-ajaz wal kasal. Ya, kalau udah yang namanya tua, ketidakmampuan, bukan berarti tuanya secara fisik, tapi berakhir kepada yang namanya kasal, malas. Ya, kita nih bahasanya tua itu ketidakmampuan, maksudnya mau bergerak, mau produktivitas yang lain, udah ujungnya akhirnya akan malas. Kalau orang sudah biasa duduknya selalu di tempat tidur, terus scroll handphone, maka ujung akhirnya akan malas. Udah gak mau bergerak, duduk aja malas. Maka ada orang kita sakit selalu dilatih, disuruh bergerak supaya tidak timbul rasa malas. Kalau sudah timbul rasa malas, maka sulit ngobatinnya. Yang bisa menyembuhkan rasa malas itu adalah dirinya. Ya, manusia ini sekarang dibuat serba malas karena semuanya bisa dilakukan dengan yang namanya jari jempol. Kira-kira pengen masak sayur asem, Bu, bisa nggak? Kita nggak kemana-mana, cukup pakai jempol. Bisa. Yang masak orang lain tinggal pesan di aplikasi. Ya, tuh pengen makan sampai rumah. Bahkan kita nggak perlu ngambil, ya, udah sampai rumah. Kalau perlu ada yang nyuapin kita, tinggal mangap doang.
Gitu nanti tuh. Saking canggihnya nanti ke depan tuh. Ada orang yang datang udah paketnya sampai disuapin pula dia. Padahal sehat. Kalau sudah terbiasa maka ajas, maka akan kasal. Maka dia akan males. Canggih mas sekarang. Orang nggak mau baca Quran tinggal setel. 30 juz tuh di rumah ngaji di rumah dia bisa nggak? 30 juz tanpa dia ngaji, ada yang ngaji di rumah dia bisa? Bisa. Setel aja tuh juz 1 sampai juz 30. Di rumahnya tuh live dari Mekah. Saya ini alhamdulillah setiap hari sholatnya berjamaah sama imam Masjidil Haram. Kok bisa? Tinggalnya di Mekah? Enggak. Saya setel live dari TV itu dari Mekah dan saya sholat berjamaah dari Mekah. Lu bagaimana mungkin? Kan bedanya waktunya 4 jam. Ya. Kita di sini zuhur, di sana baru jam berapa? Jam 8. Gimana mungkin? Ya, itu dia kan. Pokoknya saya mengikuti waktu sholat orang di Mekah. Ya nggak sah sholatnya. Pertama sholatnya di depan TV nggak sah. Ya, yang kedua waktu sholatnya juga tidak tepat, tidak sama. Jadi nggak bisa sholat ngikutin imam Masjidil Haram sekalipun kalau bermakmumnya di belakang di TV, nggak bisa, nggak bisa. Ya, harus datang kalau memang mau sholat sana, datang kemana? Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Ya, sholat sekali waktu bolehlah jadi imam di Masjidil Haram bapak-bapak, ya boleh. Tapi imam sama istrinya aja, jangan untuk jamaah sedunia. Ya, datang sholat, aduh yuk pengen sholat malam, saya pengen imam Masjidil Haram, ayo kamu ikut sholat di belakang saya. Imam Masjidil Haram tuh pak. Kalau ini namanya imam di Masjidil Haram ya, karena sholatnya buat jamaahnya doang tuh 4 orang. Ya. Imam di Masjid Nabawi bisa imam di Masjid Nabawi, tapi kalau jadi imam Masjid Nabawi belum ya, belum, banyak syaratnya. Kemarin kita dengerin Ramadan ya, imamnya itu 6 rakaat ganti. Kemarin 13 rakaat ya di Masjid Haram dan Masjid Nabawi itu sholat malamnya, sholat tarawihnya 13 rakaat. 6 rakaat ganti imamnya, 4 rakaat ganti lagi untuk yang namanya imam witir. Bahkan ada imam tamu. Oh, ada imam tamu. Enak sekali itu kita dengar ya. Wah, imam tamunya kemudian baca kunut nazilah. Waduh, nyaman. Kalau di sini kita sholat kita imamnya ganti-ganti kan? Nggak usah, orang satu aja kita udah pusing ya. Lama banget ini sholatnya nih. Nah ini ganti 6 ganti 4. Syaratnya banyak itu. Ada persyaratannya untuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Untuk jadi imam tamu saja diseleksi. Ya. Jadi bisa sekali waktu sana pak. Lagi umrah gitu ya. Ajak teman kita jadi imam di Masjid Haram. Alhamdulillah Ustaz, saya ini sudah pernah ngimami orang di Masjid Haram. Jadi imam di Masjid Haram. Sholat apa pak? Sholat lail. Oh pantas bisa ya. Saya kira sholat fardu jamaah semuanya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah. Wa'udzubika minal ajzi wal kasali ya. Malas bergerak akhirnya menjadi malas ya. Hati-hati nih, penyakitnya sekarang sudah mulai banyak. Orang apa-apa maunya begitu saja, pencet ini, pencet itu, semuanya dikendalikan dari yang namanya handphone. Beberapa puluh tahun lalu ya pak, orang mau masuk tol itu masih ada yang layani orangnya tuh. Bahkan dulu terkenal ada iklannya tuh. Iklan apa pak kalau di tol itu? Orang dulu banget ini masih tahu tuh ya. Sonsi dia gitu. Sonsi itu di tol apa ini? Sekarang boro-boro kita ketemu orangnya di tol ya, nggak bisa. Al-kasal. Apa yang minta perlindungan lainnya? Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Hati-hati nih, penyakit lagi nih. Orang yang juben pak, ya, itu ujungnya dia pasti akan pelit, pasti pak.
Jadi kalau sudah juben itu pasti akhirnya akan jadi pelit. Apa tuh yang namanya juben tadi itu? Orang yang kena penyakit namanya adalah juben, pengecut, itu ujungnya pasti adalah pelit. Perhatikan deh, orang-orang pelit itu orang yang takut semuanya. Takut kalau besok itu nggak makan, takut kalau hartanya itu berkurang, takut. Itu kalau orang yang namanya pelit, Pak, itu jangan dikira dia itu akan, Al-Quran ada cerita, Pak, bukan pelit pada orang lain, pada dirinya jadi pelit, Pak. Kalau ada orang pelit, Bapak ketemu orang pelit, itu nggak ada orang pelit itu yang sama orang pelit kemudian sama dirinya loyal, nggak ada, Pak. Yang sama orang lain pelit sama keluarga dan dirinya itu royal, nggak ada. Orang pelit itu pasti dia pelit sama orang dan pasti dia pelit sama dirinya. Pengen berobatnya dia makin mikir, aduh sayang nih uang buat berobat aja tuh buat dirinya tuh. Kalau perlu udah saya mah kagak mau. Apa buat dirinya dia nggak akan lakukan tuh. Saking pelitnya sama orang, maka biasanya penyakit pelit itu di Al-Quran cerita, baca dalam surah Al Imran itu, dia akan mengajak orang lain untuk pelit. Ngerinya penyakit pelit nih, Pak. Jadi kalau sudah kena sindrom pelit, ini pelit itu hari ini dia udah pelit sama dirinya, dia akan pelit sama orang lain dan mengajak orang lain untuk pelit. Udah janganlah, ngapain sedekah ke situ? Orang mau sedekah aja kayak dilarang tuh. Maka hati-hati kalau udah kena penyakit pelit. Yang pertama harus dibebaskan tuh dirinya dulu tuh. Karena orang pelit itu pasti akan menekan dirinya dulu. Beda antara hemat sama pelit, beda ya Pak ya? Antara hemat sama pelit itu beda. Ya. Jadi penyakit pengecut itu ujungnya akan menjadikan orang itu apa? Pelit. Al-juban itu ujungnya akan menjadikan orang itu pelit, Pak. Jadi minta perlindungan sama Allah, ya Allah, lindungi saya dari penyakit pengecut dan juga penyakit pelit. Karena orang yang takut tadi, yang pengecut tadi pasti akan menjadi orang pelit dan akan ngajak orang lain untuk berbuat pelit. Oh, susah itu. Orang datang ke rumahnya aja silaturahim Idul Fitri ya, kue nastar mah ada 3 tuh di mejanya, tapi semuanya masih disolasi, Pak. Susah sekali dibukanya, semuanya masih disolasi. Biar kenapa? Biar awet, nggak ada yang makan. Padahal dia juga nggak makan. Itu orang pelit, Pak. Itu bukan berarti nanti dia jadi makannya banyak, enggak. Dia juga nggak makan, saking sayang-sayangnya itu. Orang lain apalagi. Maka hati-hati nanti nih kita punya menantu yang perlu diperhatikan. Nilai ketakwaan itu salah satunya adalah kalau pelit udah hati-hati. Nanti ada di hadisnya nih terkait masalah pelit itu. Ya, satu yang bapak harus yakinkan nih sebagai calon nanti nih mertua, ibu sebagai calon mertua gitu ya. Itu memang jangan dapat menantu yang pelit. Memang pelit bahaya banget ini. Ke rumah bawa martabak cuma 1 gitu. Memang pelit ini martabak kan. Hati-hati nih Pak, pelit ini memang bahaya sekali. Karena potensinya akan ngajak orang pelit juga. Mohon maaf nih Pak, kalau ada seorang suami itu pelit, biasanya lama-lama istrinya akan menjadi pelit nggak Pak? Iya. Enggak, berarti dia merasa suaminya pelit nih. Dia karena orang pelit itu kan ngajak-ngajak. Kalau dia pelit lama-lama kadang adiknya yang ketularan ya, ngajak-ngajak Pak. Ini penyakit yang bisa menular ini, pelit itu. Ya, jadi minta perlindungan kepada Allah dari penyakit ini apa tadi? Minal jubni wal bukhli. Terakhir, wa'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal ya. Minta perlindungan pada Allah juga, yaitu dari yang namanya ghalabatid dain, punya utang ya, wa qahrir rijal ya,
dan juga penguasaan manusia atas dirinya. Jadi kalau orang yang sudah hutang itu biasanya dikuasai oleh manusia. Maka minta perlindungan pada Allah dari namanya kekuasaan hutang dan juga manusia. Pinjol itu Pak, saya nggak tahu tuh, ada nama saya Pak. Ini saya dalam sebelum kemarin ya, di bulan Ramadan itu ada orang yang minjem utang, minjem uang gitu ya, ke pinjol itu Pak. Itu nelponnya saya terus tuh. Terus saya ditelepon, Bapak nomornya dicantumkan sebagai nomor darurat, padahal orang ini saya nggak kenal. Dikasih fotonya saya nggak kenal sama sekali. Tapi nomor saya dikasih sebagai catatan di aplikasi pinjol itu adalah sebagai nomor darurat. Saya bilang saya tidak kenal Pak. Lalu kenapa Bapak namanya dan nomor teleponnya itu ditulis di sini sebagai nomor darurat? Ya dulu ketika minjem kenapa nggak dikonfirmasi ke saya? Jadi giliran orangnya ini nggak bayar, baru kita diteleponi berkali-kali Pak. Sehari itu lebih dari 10 kali ditelepon itu. Jadi orang itu akan diintimidasi karena masalah yang namanya hutang. Maka ini ujungnya sama, min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kalau orang udah punya utang, dia akan dikuasai oleh manusia, diancam. Gara-gara masalah apa? Hutang Pak. Maka minta sama Allah, wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini kata Abu Umamah nih sama hadis ini nih, saya kemudian membaca 8 itu tuh, 4 tadi tuh, 4 sifat yang menimbulkan 4 sifat. Maka kata Abu Umamah, Allah hilangkan rasa gelisah saya dan Allah lunasi utang-utang saya. Bacanya tiap apa Pak? Pagi dan petang. Nih baca doanya, diajarin sama Rasul. Ini salah satu zikir pagi. Ustadz, alhamdulillah saya nggak punya utang. Baca ini, karena hari ini mungkin nggak punya utang, tapi besok 2 bulan kemudian ada musibah yang menyebabkan kita punya utang, bisa nggak? Bisa. Maka baca ini supaya kita terbebas dari 8 penyakit itu. Terbebas kita dari 8 penyakit itu. Ini hadis yang pertama. Saya akan kaji 2 hadis saja yang singkat ya. Hadis yang kedua, baca zikir pagi dan petang. Nanti kita baca bareng-bareng terakhir ya, 2 hadis saja untuk zikir pagi petang kita. Dari Sunan Abu Daud dan Tirmizi yang disampaikan dari sahabat Rasul namanya Utsman bin Affan. Ini hadis kedua Pak. An Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu qol. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu fi sabahin kulli yaumin wa masa'in kulli lailatin. Tidaklah seorang hamba mengucapkan pada setiap paginya dan setiap petangnya, ini doanya Pak, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim thalatha marrat illa lam yadurruhu syai'un. Dari Rasul mengajarkan kepada kita, tidaklah seseorang yang membaca ini 3 kali pada waktu pagi dan petang, maka kecuali Allah akan bebaskan dirinya, tidak ditimpakan kepada dirinya kesusahan sedikit pun itu. Enggak kena musibah, enggak kena bencana ya. Tidaklah orang itu baca pagi dan petang kecuali dia dibebaskan dari musibah-musibah tadi itu, dari sesuatu yang memberatkan tadi itu. Apa tadi doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim ya. Dengan nama Allah, Bismillahilladzi, yang tidak akan menimpakan kepada kita. Kita sebut nama Allah. Jadi pertaruhan di dunia ini adalah pertaruhan menjaga nama Allah. Maka orang yang akhir hidupnya bisa mengucapkan La ilaha illallah, mengucapkan itu Pak, dakhalal jannah. Jadi jangan dianggap ringan itu. Di Rumah Sakit Islam Jakarta surveinya hanya 17% dari 100 orang, itu artinya dari 17 orang dari 100 orang hanya 17 yang bisa mengucapkan itu di akhir hidupnya Pak.
Jadi hidup ini sebenarnya adalah mempertaruhkan kita, menjaga namanya nama Allah. Itulah konsistensi tauhid kita ini, menjaga nama Allah di dalam hati kita, di lisan kita, dan di perbuatan kita. Maka seakan-akan kayaknya ringan tuh. Barang siapa yang akhir hidupnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, kayaknya gampang kan Pak? Sekarang masih sehat, gampang ngomong la ilaha illallah. Tapi pada saat sakarat kita nggak tahu mampu nggak. Orang diwafatkan dengan kebiasaannya. Jadi kalau cuma biasa tiap paginya tuh, berat itu Pak. Tiap pagi sama sore, ada nggak begitu Pak? Udah doang, berat Pak. Jadi orang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Nah ini menjaga hari-hari kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Tidak bisa ditimpakan kita itu kesusahan, ya, musibah itu kecuali atas izin Allah. Maka minta sama Allah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kejadian yang mau di langit mau di bumi tak bisa menimpa kita itu kecuali adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Pak di YouTube Pak, ada orang itu lagi berdiri, ya Allah lindungi itu, ban lewat Pak, ban itu segede, lebih besar dari dirinya itu. Kalau Allah takdirkan dia selamat Pak, selamat nggak dia? Ban segede itu lewat depannya, selamat. Ya, mobil sama mobil tabrakan, dia itu di tengahnya itu selamat. Allah takdir nggak bisa menimpa itu keburukan kalau Allah jaga dia. Maka jaga nama Allah. Pertaruhan hidup kita sesungguhnya adalah pertaruhan untuk menjaga kualitas tauhid di dalam hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita. Maka jangan anggap ringan. Bismillah itu adalah perkara yang amat luar biasa dengan nama Allah. Maka hadis kedua yang kita jaga adalah kita minta nama Allah, minta sama Allah agar dijaga